Selamat datang di Baru Kenal sama orang yang tidak pernah kredit. Pamungkas. Jadi ini adalah kali pertama gua ketemu sama Pam. Benar? Waktu itu video call ya? Iya kan, maksudnya ketemu. Iya, ketemu pertama ini. Pertama. In person, ketemu langsung pertama kali sama Pam. Sebelumnya pernah video callan. Waktu itu gua lagi main ke rumahnya Sal. Terus lagi perjalanan ke Bali. Itu pun lu mabok. Iya. Gua mabok. Lu sedih kan saat itu? Kok gak nyampe-nyampe? Ini nih, pertama kali seperti orang baru kenal. Gua yang mau gue obrolin adalah hal-hal yang biasa gue lihat dan kenapa gue tertarik akhirnya sama lu. Untuk ngobrol sama lu. Karena pertama adalah gue tidak menyangka kalau lu tuh dulu pernah jadi home bandnya acara TV. Iya. Islam itu indah. Bener kan? Iya. Cheers. Indah banget namanya. Sampai akhirnya lu ada di karir lu sekarang gitu. Jadi kayak nih orang nih dari Citayam jadi model beneran gitu. Maksudnya kayak nah gue tuh suka banget sama cerita-cerita orang-orang yang punya backstory yang sebenarnya dari jalanan, dari mungkin bukan itu yang pengen dikerjakan, tapi cuma sekedar karena gue suka bermusiknya gitu. Ibaratnya kayak, iya maksudnya kayak gue komedian, tapi kalau misalnya kayak gue disuruh nge-MC untuk acara dealer motor, misalkan ya silakan bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini DP-nya 500.000 boleh dibawa pulang, misalkan gitu. Gue ambil kerjaannya karena gue suka nge-MC-nya, gue suka berkomedinya gitu. Dan gue lihat lu juga dari awal juga kayak lu nggak peduli ngisinya apa, yang penting gue bermusik gitu. Betul. Emang seperti itu? Sebenarnya itu cuma 4 episode kalau nggak salah, 2 hari. Gara-gara? Gara-gara gitaris yang aslinya lagi sakit. Sebenarnya real job desk gue tuh yang mencet-mencet bumper in bumper out itu loh. Ada telepon nih, gue pencet udah kelar gue off lagi. Terus udah mau iklan bumper 1, 2. Awalnya itu, cuman gara-gara sakit. Pas sakit nggak ada yang gantiin. Baru jam, kan kita tuh syuting saat itu crew call 2:30. Ya. Jam 8 malam lah. Dikabarin Mas Daud Sakti, gitarisnya, yang biasanya bikin lagu, ngerekam, operate. Kan karena satu episode tuh harus bisa bikin 3 lagu dari ayat, terus juga ngadain gitu, dari hadis mana gitu. Mereka kelabakan. Siapa nih yang bisa ngerekam? Dalam waktu itu berjam 8, jam 2:30 udah harus beres. Terus si Pam aja tuh bisa gitu. Terus gue kayak, tak dulu gimana? Tapi sebelumnya udah bermusik, sebelum itu udah bermusik? Udah. Ya udah mau nggak mau, lumayan juga sih itu dapetnya. Gue beliin sound card itu. dan berarti seperti bagaimana teman-teman gue yang dulunya juga bermusik, jadi tiap kali dulu ada penghasilan tuh buat tipis-tipis tuh buat ngisi-ngisi gitu ya, selalu gitu ya? Invest. Soalnya bingung bang, lu beli apa coba? Tapi gue ngelihat lu gitu, kayaknya nggak pernah kedengaran lu lagi main di mana, atau nggak kita pernah papasan di mana gitu, kayaknya nggak pernah gitu. Emang enggak? Memang enggak gue. Dulu mungkin ya, gue dulu anak nyobainnya ngetesannya Lucy, terus. Tapi lu rasa udah cukup? Karena gue 19, gue baru mulai tuh bang. Gue jadi cita-cita gue waktu 17 gue mau hidup lurus ya kan. Iya. Gue kira hidup ini adil dan akan baik-baik saja, ternyata kenal cinta, kenal patah hati ya kan. 19 gue langsung ya buat ngobatin luka di dalam kan harus ada yang ditelan. Betul. Vokalis gue cabut 2. Terus kita pimpa, gue ke bagian nyanyi. Terus produser gue dulu bilang, lu
pernah, pokoknya ada satu quote yang gue selalu inget, lu nyanyi kayak orang mabok dong, jangan terlalu serius gitu, santai aja. Gue kayak gimana ya rasanya orang mabok, gue belum pernah. Oke, terus? Karena harus laid back memang lagunya, lu harus yang kayak kayak lo nyanyi Oasis tapi lo terlalu serius kan lucu. Gak enak. Makanya Oasis itu adalah himne semua tempat mabok. Iya. Terus gua nggak ngerti, terus ditanya lagi, lu jatuh cinta udah pernah belum? Ya gitu-gitu aja. Patah hati juga belum dong? Belum. Ya gimana lu mau jadi vokalis, kan tugas lo menyampaikan perasaan. Kalau vocabulary perasaan lu dikit, lu ngapain vokalis, katanya gitu. Gue berpikir lah, oh iya juga ya. Udah gue mabuk aja. 19 tuh mulai ngerokok, mulai mabuk. Tapi gila, itu setahun setengah gila gue. Kayak. Oh jadi perjalanan itu pun nggak lama ya? Enggak. Karena memang rezekinya juga ya ketemu kawan-kawan yang kayak. Oh iya. Yang pulang kayak, tadi bayarnya gimana? Nggak mikir gitu loh. Yang kawannya yang punya union, apa kawannya siapa gitu-gitu loh. Yang tiba-tiba bisa masuk. Terus minum ketemu aja absen gitu. Iya. Kayak, kayak oke gini ya hidupnya gitu. Jadi gue selama 1,5 tahun kerjaan gue nge-save perasaan-perasaan aja. Oh kayak gini rasanya ya, oh kayak gitu. Karena rasanya. lu minim di situ. Karena dulu. Lu buat nge-feel. How to feel, how to act. Abis itu gue balik lagi studio. Baru bisa nyanyi Wonderwall. Enak langsung kan, ini lu abis ngapain ya? Oh udah mabok gue. Untuk menyanyikan satu lagu itu ya? Iya. Untuk menyanyikan satu lagu dengan Tapi bukan berarti lu harus mabok untuk nyanyi enak ya? Iya. Cuman maksudnya prosesnya. Iya, lu harus kaya. Ada prosesnya. Lu harus kaya akan perasaan gitu sebenarnya. Bener. Esensinya. Cuma analoginya mungkin karena gua anak muda dulu dibilang lu kayak orang mabok. Mungkin produser gua nggak tahu, gua belum pernah. Tapi emang ke bawah sampai sekarang sih, Pam. Maksudnya cara lu nyanyi akhirnya jadi begitu. Mungkin ya. Iya, karena start awalnya gitu, karena lu dilatih sama produser lu waktu itu tuh kayak bukan cara create suara yang indah, bukan create. Betul. Bener gak sih, kayak lu relax, lu dapetin vocabulary yang penting itu vocabulary perasaan, vokal nomor 2 gitu. Bukan yang benar dan bagus gitu kan. Bukan akrobatik gitu loh, Bang. Iya, yang kalau juri lihat lu nyanyi mungkin kayak, sorry ya Mas, bisa tahun depan lagi gitu. Iya kan? Kalau ada jurinya gitu. Tapi ternyata kan akhirnya lagu-lagu lu banyak dinyanyikan sama yang suara-suaranya akrobatik, ternyata kan suara awalnya suara orang mabuk gitu. Betul. Bukan dari suara yang akrobatik gitu. Bukan dari yang pure vokalis. Gue baru kalau mulai 2018 kurangin 2012 berarti 6 tahun. 6 tahun gue baru nyanyi, keluar album pertama. Jadi kalau misalnya ini nih buat teman-teman yang mungkin juga tahu Pam yang mungkin karirnya cepat ya kelihatannya ya. Enggak lah, gila. Iya kan, ya tapi kan untuk ukuran iya. musisi tanpa label kan gitu. Terus juga nggak pernah masuk inbox juga. Pernah gue dulu sama band gue ya, cuma gue jadi gitaris. Oh jadi nggak kelihatan? Ketutup lah ya, kekubur jadi. Jadi ya kan pura-pura juga kan dulu. Kan nggak live kan. Satu sisi lain gue kayak, tapi harus bisa adaptasi, Pam. Emang lagi kayak gini nggak apa. Jadi gue kayak oke lah. Proses. Nah, gue tuh lebih suka dengan orang-orang yang sebenarnya sudah melewati banyak fase, apalagi di industri. Karena beberapa seniman pun udah tahu apa ya, mungkin belum lama di industri, tapi kayak udah bisa menjudge kalau gue nggak cocok di sini, ini tuh banyak ini segala macem gitu. Jadi dia secara pengalaman di industrinya baru sebentar, tapi sudah bisa mukul rata kayak, lu janganlah gitu, lu gini segala macem gitu. Dan gue lebih suka dengan orang-orang yang emang pernah berkompromi gitu. Karena kesana-sananya, hidup tuh lebih banyak komprominya gitu. Ketika lu udah lebih tua gitu? Iya. Kalau udah menikah gitu? Gimana tuh Bang kalau udah menikah kompromi? Salah satu komprominya adalah, misalkan gitu ya, ini juga gue sering ceritain gitu, kayak ketika lu udah menikah, kompromi pun sampai ke hal-hal yang mikro. Misalkan, lu biasa tidur lampu dimatiin. Cewek lu biasanya tidur dinyalain. Ngalah tuh ya? Siapa yang mau ngalah? Kalau ngalah
kita yang ngalah, kita besok kerja nggak fokus. Dia duluan aja suruh tidur dan kita nyalain. Nah, nanti dibilangnya kayak, kamu kenapa sih nggak mau tidur bareng? Aku kan mau dipuk-pukin. Iya juga ya. Paham. Dangkal juga lo soal itu ya. Lumayan lah kalau itu. Sampai lu tanyain ya. Makin dewasa ternyata makin harus kompromi gitu ya. Yang mana yang harus di-tweet, Betul. Yang mana yang harus dibela. Yang dulunya kayak, kayaknya ini harus dibela nih buat kepentingan orang banyak. Ini kayak harus speak up nih. Biarin nih. Sekarang Tapi nggak usah gitu. iya, ternyata pas gua kenapa-napa ternyata juga yang bantu juga akhirnya teman-teman deket. Yang paling kena impactnya istri dan anak gue dan segala macam gitu. Jadi gua mau ketika gua stance atau gua punya stance atau gua speak up akan sesuatu yang emang istri gue juga ya emang Uus emang begitu dan gue siap menerima konsekuensinya juga gitu. Genuine ya. Ya gitu. Jadi makin kesini makin kompromi dan proses untuk orang bisa kompromi itu tidak akan bisa didapat kalau hidupnya tidak banyak mencoba gitu. Betul. Di luar. Betul. Ya semuanya kan coba kayak lu apa ya mungkin kayak ngapain sih lu Pam, lu tuh bakat lu tuh besar gitu, lu ngapain lip sync begitu. Ternyata chance buat band ini untuk bisa dilihat orang, chance pertamanya di situ gitu. Yang nggak ada yang tahu prosesnya, betul. Iya gitu, dan orang cuma nilainya kayak, ya mana keidealismean lu gitu. Ya dengan TV-nya mau menyiarkan keidealismean bandnya aja menurut gua udah satu titik gitu. Cuman kan kadang-kadang orang nggak lihat gitu. Pasti ini pengen kaya, siapa sih yang nggak pengen kaya bangsat gitu kayak. Iya. Masa musisi nggak boleh kaya anjing? Gue bilang kayak, gue modal gue jadi stand up komedian itu cuma mikrofon sama buku materi kucel satu. Betul. Buat nulis sebelum manggung. Lalu tadi aja lo ngomong sound card. Iya, lebih banyak. Jack gitu. Pertama lu pasti beli mic-nya. Aduh, kondensor yang tadi lu bilang. Belum peredamnya. Belum PC dan mixer. Belum juga kayak lu harus cari orang yang bisa ngoperate. Yes. Lah, gue masalah sound bagus, akustik bagus, kagak mantul-mantul nggak gaung, udah gue tampil udah. Tampil ya. Tapi kenapa orang-orang tuh selalu nggak pengen artis yang disukainya itu meledak gitu? Mungkin lu juga ngalamin yang namanya, ya gue juga temenan sama Ariel Lesmana yang 420 gitu juga kayak, apaan sih ini 420 sekarang banyak yang nonton, terus kayak, Iya. kan. Tapi gue juga punya band kesukaan yang akhirnya jadi besar, terus gue kayak, ada juga gue. Tapi akhirnya yang akhirnya lu jadi berubah persepsinya apa? Karena menurut gue ada yang magic tentang musik adalah ketika ada hal-hal atau perasaan-perasaan yang lu nggak pernah tahu gimana caranya describe-nya. Lalu ada orang lain, out of nowhere, lu bahkan nggak kenal dia. Yeah. Terus mereka bisa menginterpret itu. Iya, persis seperti apa yang lu rasakan. And that song is becoming something that you think it's you. Oh. Gue jadi kayak, ini gue. Iya. Lalu ketika itu punya banyak orang, jadi kehilangan. Lu kira tuh lagu itu tuh cuma buat lu gitu. Terus tiba-tiba orang jadi, kok jadi orang banyak yang sama kayak gue sih gitu. Kayak, bukan sama kalau gue ya. Kalau gue lebih kepada, oh berarti nggak cuma gue doang ya gitu. Ya berarti bukan, gue nggak gitu deh gitu. Terus akhirnya pas dia besar, yang membuat lu jadi bisa menerima si band ini akhirnya jadi besar tuh apa? Gue tetap pembesar. Apa tetap nggak terima? Nggak, gue kaca pembesar, Kak. Berarti emang lagunya bagus kalau gue gitu. Jadi ya udahlah karena emang lagunya bagus aja gitu. Jadi makanya semua orang suka gitu. Kayak gue punya satu secret album yang sebenarnya gue suka, tapi kalau ketemu orang sampai hari ini gue kayak, aku biasa aja tuh album gitu. Ada ini bahkan gue nggak mau ngasih tahu di sini. Gue punya ada band yang gue suka banget albumnya. Tapi kalau orang bilang si band ini lu suka album yang mana gitu, gue belokin aja, enggak, gue sukanya yang ini gitu. Yang ini gue nggak mau kasih tahu. Gue sampai gitu sekarang. Masih ada yang begitu. Pas dia ada vinyl pun gue taruh di belakang gitu. Kayak itu udah gue aja. Saking introvertnya lu itu ya. Maksudnya kadang-kadang untuk beberapa hal kayak, oke ini gue share sama orang nih, tapi ini jangan ya. Iya. Dan itu bukan berarti di sisi lain lu orang yang eksklusif ya.
Bukan, kayak untuk hati gue aja udah cukup. Dan ternyata emang ya you just being you yang tadi itu tuh mungkin dilakukan juga sama orang-orang banyak ini. Benar, gitu. benar. Iya kan? Ya cuman yang gua sayangkan adalah kadang-kadang gua tahu nih apa yang teman gua korbankan sampai dia bermusik itu sampai ya ibaratnya menggunakan banyak aset lah gitu untuk bisa dia tumbuh dan dia bisa ngeband ini segala macam. Terus kayak pas giliran teman gue terkenal terus kayak orang-orang kata-katanya itu kayak gitu kayak ya sekarang dia jadi laku, ya sekarang dia jadi masuk TV gitu. Terus bahkan ada orang yang nge-tweet kayak kalau band udah masuk TV berarti dia sudah tidak lagi idealis gitu. Betul. Kalau band udah masuk TV gue jadi nggak suka gitu. Nah yang kayak gitu-gitu tuh gue rasa tuh kayak gimana ya, gue tuh seneng temen gue tumbuh, tapi ternyata orang-orang yang katanya ngefans sama band ini tuh malah nggak support sama sekali gitu. Jadi di sisi lain kadang-kadang ya fans yang nge-build lo, fans juga yang ngebunuh lo. Jadinya Betul, iya. Betul, gue setuju itu. Iya kan? Karena kalau dari sudut pandang sebagai seniman, gue pun sebenarnya ketika To The Bone naik gitu misalnya, kan sudut pandangnya banyak orang terhadap gue pun jadi berubah gitu. Intermezzo aja. Anak gue apa lagu lu? Iya, To The Bone. ya. Iya, anak umur 4 tahun ya waktu itu. Kalau yang tadi sebelumnya gue sebagai pendengar terus gue sampai kayak enggak album yang ini buat gue doang gitu. Terus pas gue nulis lagu To The Bone pun akhirnya kan gue taruhnya di track ke-7 gitu. Secretly wishing that people don't listen to the B-sides. Iya. Dia yang ini nggak didengerin. Dan satu album kan biasanya orang cuma sampai lagu kelima gitu. Betul. Terus gue udah agak tenangan sampai 2 tahun. Ternyata pas tahun kedua gitu kan. Rasanya ternyata sama aja seperti pendengar yang bikin. Persis sama. Ya, malah kita bingung juga kayak, kok banyak yang suka ya gitu. Tapi emang dari awal lu udah siapin si The Bone ini tuh kayak membuat lu aja gitu. Iya kan itu kan 6 menit bang. Iya. Gue kayak, gue mau bikin sesuatu yang memang terserah gue deh, lagunya 6 menit. Iya. Semuanya ref. Iya. Ya udah aja gitu. Terus tiba-tiba, kok orang suka ya? Nah itu juga sempat ada juga kan teman gue ada yang di Juicy Lucy gitu. Songwriternya itu si gitarisnya si Dennis. Dia itu kan banyak lagu-lagunya soal patah hati, jadi orang di belakang layar. Mas Adit Emotion kan? Juicy Lucy kan? Iya, Emotion. Terus ketika si teman gue ini menikah dan bahagia dan baik-baik saja, terus labelnya minta lagu sedih, dia bingung. Jadi lebih baik di stop dulu deh gitu, daripada gue mengacaukan rumah tangga gue demi lagu gitu. Nah, kebetulan teman gue si Dennis ini tuh tipikal orang yang lumayan pemikir gitu. Kayak gue bikin lagu begitu dulu karena emang kondisinya seperti itu gitu. Karena gue mungkin mengalami fase-fase patah hati, kecewa, apa segala macam di hidupnya, jadi lagunya jadi bagus gitu. Dan ketika itu menghasilkan dan akhirnya bisa jadi nafkah buat keluarga gue, masa gara-gara nafkah ini juga gue jadi ngancurin keluarga gue gitu, jadi kayak. Iya. Nah lu tuh termasuk yang apakah ada rasa takut gitu dari lu kalau lu akan melakukan tindakan bodoh gitu atas nama vocabulary perasaan? Enggak, menurut gue sebagai penulis lagu, tugas terberatnya adalah untuk selalu bangun tidur dan tidur di malam hari dan bangun di pagi hari dengan hati yang bersih. Gimana tuh maksudnya? Nggak ada dengki, nggak ada marah. Makanya gue kalau dulu masih zamannya punya pacar, lagi ribut gue nggak mau tidur, bang. Lu di mana kita ketemu, kelarin yuk. Sama gue, anjing banget. Jangan, gue paling sebel. Jangan dibesokin. Gak enak tidur kepikiran gitu loh. Atau misalnya kerjaan belum beres. Pokoknya ada yang nyangkut nih hati. Iya. Gue nggak mau tidur. Kalau bangun juga biasanya, kalau dulu masih ada bisa tuh 1,5 jam. Diem dulu. Kalau sekarang mungkin cuma 5 menit gitu gue ngopi. Atau gue siap-siap 5 menit duduk doang menikmati pohon tuh di bawah. Bengong udah ready to face the day baru gue jalan gitu. Kenapa? Karena menurut gue ketika guenya nggak ada muatan-muatan negatif di dalam, gue jadi bisa lebih peka, bang.
wah bagus iya lagi. Gue jadi kayak, aduh iya lagi Pam, anjing sih. baru bisa menangkap apapun itu, tinggal gue convert aja kan. Iya. Nah, itu yang paling susah menurut gue. Iya. Gue akhirnya nemu bahasa yang tepat dengan apa yang gue jalani sih. Jadi kayak mungkin itu ya. Jadi kadang-kadang gue suka berpikir, jadi gue tuh banyak kecewa dari keluarga, dari bokap gue banyak janji apa segala macem. Terus gue berharap, terus kecewa lagi. Terus kayak lama-lama gue hidup kayak udahlah, gue nggak harus ngarep sama orang. Gue jalani hidup day by day gitu. Ya, kayak penyakit. Iya. Aedes aegypti kan day by day kan kayak. Apa tuh? DBD. Ya kan kayak. Iya terus. Iya terus ngibur Pam nih gua nih anjing. Iya terus. Terus kayak gue banyak premis-premis yang orang bilang kayak, bang kok lu punya perspektif gitu pas lagi jalan, kok lu bisa mandang seseorang tuh gini-gini. Ya mungkin karena gue recovery gue cepet, jadi gue bangun tuh tanpa iri dengki, tanpa gue bawa kesedihan gue kemarin. Jadinya pas gue kayak sesimpel kayak misalnya gini Pam, gue pulang jam 10 malam gitu, terus gue naik motor. Wah enak banget. Gue tuh kadang-kadang suka naik motor cuma buat feel. Iya paham gue. Feel human aja gitu, kayak semua karir gue ini nggak ada apa-apanya, orang gue naik motor lagi gitu, jadi kayak gue jam 10 malam. Get grounded ya. Iya, terus kayak napak lah bahasanya ya, get grounded itu napak. Terus kayak gue di lampu merah PIM gitu, sekali ada bapak-bapak, kondisinya kayak capek banget gitu kayak. Terus gue gini doang nih, Pak, Bapak keren, Bapak masih nyari uang sampai jam segini gitu. Saya nggak tahu Bapak ntar tidur jam berapa. Cuman semoga semuanya terbayar ya Pak, gitu. Terus kayak senyum. Dia kayak, Mas, kenapa tiba-tiba ngomong gitu? Nggak apa-apa Pak, karena saya tahu orang-orang yang pulang jam segini tuh bukan orang-orang yang tanggungannya kecil gitu. Pasti tanggungannya gede gitu, sampai lu bela-belain gitu. Terus kayak, aduh Mas, makasih ya gitu. Cukup tuh saya kira, capeknya. iya maksudnya saya kira tuh orang-orang tuh semuanya jahat gitu. Maksudnya semua orang tuh punya prioritasnya masing-masing sampai harus nginjek kepala orang, hak dan kewajiban orang gitu. Terus kayak nggak apa-apa Pak, gue bilang kayak ya namanya saya suami, saya yakin Bapak juga punya keluarga gitu, kayak yang penting Bapak semangat ya, jangan dengki sama orang, jangan benci sama orang, kalau dijahatin diem aja gitu, kayak Bapak baik terus. Ya Mas, siap. Jalan. Siap gitu, lampu merah, jalan terus kayak Lunya juga pasti enak sih. Iya gitu, ternyata kepekaan yang lu bilang tadi itu kadang-kadang orang tidak mau melakukannya karena tidak jernih, karena keruh. Iya. Karena keruh, karena antar gue dibilang ini lagi. Clouded pasti, yes. Iya gitu, kayak ntar gue ngomongin ntar disangka so akrab lagi. Ntar gue dibilang sotoy lagi. Kayak gue bilang kayak masuk akal tapi kebenaran tidak hakiki dia. Gue dapet pelajaran ini tuh dari teater bang. Gue kampus gue dulu Paramadina. Oh Parmad. Kan di kafe kan. Terus. Oh jadi waiters deh di kafe. Apaan tuh? Jadi di kafe. Jadi Gue sebenarnya dulu pengen masuknya filsafat. Tapi diketawain kan. Sama keluarga gue, mau ngapain filsafat katanya. Mau keluar dari agama kamu gitu ya? Gue kayak, ya kalau udah tahu semua dasar, jadi apa aja bisa. Aduh, bagus banget, iya. Salah satu ya filsafat itu kan dasar kan, nyari dasar. Nah itu kan. orang suka salah. Filsafat tuh dianggap tuh tingkatan teratas. Padahal dasarnya. Padahal basic. Waduh, bagus Pam, thank you Pam. Lu yang ngomong. Seneng nih gue nih. Terus akhirnya gue di kafe karena abang gue bilang, udah lu cari kuliah mau kaya nggak? Bilang ya mau lah. Di kafe aja belum lulus biasanya udah dapet gawean. Akhirnya gue ya project dari dosen biasanya sih. Iya pasti. Wah tapi emang bener sih semester 3 itu udah kenceng banget. Makanya jarang yang ada yang lulus. Ya mana orang yang introvert terus lebih doyan di rumah, ya udah di kafe emang ngedesain gitu-gitu di rumah ya cepet lah anjing. Terus gue masuk teater. Nah teater ini yang foundernya tuh banyak anak-anak filsafat dulunya. Oke, ya betul. Nah, gue dapet pelajaran mengorangkan manusia tuh dari teater.
Jadi bahwa dia Apa bilang yang nyangkut tuh ilmunya? tentang energi. Gimana ya gue jelasinnya? Bahwa banyak orang mengira, apalagi sekarang kali ya, mungkin karena zaman sudah sangat cepat, kita banyak compare orang lain kan, Bang. Padahal secara nggak sadar kalau misalnya kita ngumpul-ngumpul gini, misalnya ada Mas Kamil nih, manajer gua. Bisa dibilang Mas Kamil cuma duduk aja gitu. Betul. Cuma kan ada energinya. Dan itu baik gitu loh. Bahwa seluruh manusia tuh sebenarnya baik kalau lu sadar dan menganggap diri lu udah punya energi itu gitu. Iya. Bahwa dengan lu diam pun lu memberikan energi yang baik. Ya kayak misalkan kayak anak-anak yang mau ke rumah gua yang nggak cerita apa-apa, cuma duduk terus kayak ngapain Us? Lagi main Mobile Legend. Oh ya udah. Ada minuman nggak? Ada, ambil aja. Dia minum, nggak cerita apa-apa. Santai aja gitu. Iya, dia minum, gua main Mobile Legend terus kayak lu nggak mau nanya gua, terus gua kenapa gitu. Terus gua bilang kayak, ya kalau lu nggak mau cerita ya gua juga nggak mau nanya. Gua bilang gitu. Oh gitu, ya udah, diem dulu. Terus akhirnya dia cuma, oke. Terus gue balik ya, ya udah. Ya mungkin cuma gara-gara gue ada di situ gitu, walaupun Udah kita tidak berdialog. Ya yang teori tadi lu bilang benar gitu, kayak kita butuh satu orang cuma ada di depan kita walaupun nggak ada interaksi gitu. Yang penting kita ada di safe haven ya. Iya benar. Kayak safe haven tuh kayak bunker, kayak tempat paling aman gitu buat lu. Terus kayak lu jadi bisa berpikir jernih. Kalau gue mikir gini juga juga nggak bakal mandang gue kayak gimana gitu. Terus kayak gue tahu kalau gue cerita sama Us dia pasti bakalan ngontol-ngontolin gue gitu. Jadi dia berusaha yang penting nggak apa-apa lah gitu aja kan. Iya, jadi terus kayak dia mulai berpikir sendiri kayak iya bener emang harusnya begini. Terus kayak dicabut ya Us ya, cabut udah. Cukup. Oh itu yang lu bilang itu bener. Bahwa kehadiran. Itu mahal sih. Gue dulu karena gue minderan kan Bang. Anak bontot jarang dipuji gitu. Bukannya sering dipuji anak bontot ya, apapun yang enggak gue kayaknya kalau dulu agak haus mencari perhatian gitu ke nyokap, nungguin gitu. Kalau dipuji gue wah senang banget. Ya lo haus gitu ya mintanya ke bokap nyokap karena haus kan kayak di rumah. Ya haus sih, iya betul. Iya kan, bener kan? Kayak mantap. Mantap. Pas udah kegedean gue baru ngerti ternyata bokap nyokap gue nggak pernah muji karena kayaknya kalau gue dipuji berhenti, nggak jalan terus. Jadi dia challenge terus. Kamu baru di sini, yang ini belum. Mana bisa nggak? Wow, lari lagi gue maju lagi. Soalnya mungkin orang tua lu tahu lu tipikal kalau dipuji berhenti ya. Mungkin ya. Gue juga baru tahu itu umur 24 gitu kali sebelum waktu. Pasti pertama lu benci orang tua lu dong karena lu tidak pernah. Gue bertanyakan kenapa ya? Kok asal gue salah dibahas, pas gue bener ya udah aja kayak hidup ini normal. Gak ada apresiasinya ketika lu. Kalau abang gue dibahas kalau dia bener, seakan-akan kayak Ronaldo gitu. Kalau salah oper banyak banget tuh dibahas kan. Iya. Kalau dia ngegolin ya udah emang dia tukang golin. Tapi gue ngerasa pemain bola itu lebih sesuai job desk dibanding semua pekerjaan. Kenapa? Gini ya. Kita tahu Ini lo serius kan? Iya, gue serius. Takut dijebak lagi ya? Cristiano Ronaldo dibayar berapa itu kita bisa lihat. Iya, mahal. Harga dia berapa, gaji dia berapa, minggu ya? Per minggunya berapa, apa segala macam. Kelihatan semua jelas di website. Kita bisa akses itu semua. Jadi ketika ada yang disalahkan, walaupun yang salah yang lain mungkin lebih banyak, yang disalahin dia yang dibayar paling mahal. Cuma gue akhirnya mengertinya ketika road trip kemarin. Pencarian lo itu ya? Vocabulary perasaan road trip kan gue tuh sebenarnya paling saat itu tuh sampai gue ngobrol sama Mas Kamil. Mas Kamil nih manajer online gue. Kalau digital apa gitu. Beliau yang handle, ada lagi satu yang offline. Tapi Mas Kamil maksudnya di luar nikah nggak dia? Hamil. Itu hamil. Aduh. Seneng gue lihat respon dia tuh.
Enggak. Gue dari tadi nyari ini lanjutannya nggak ada. Karena Mas Kamil kan yang paling dewasa kan. Betul. Di lingkungan gue. Iya, dan maksudnya secara jam terbang ketemu orang pun lebih banyak lah. Terus gue bilang, Mas Kamil, gimana ya gue nge-handle fame? Karena ketika lu terkenal kan seperti kaca pembesar kan. Yeah. Kebaikan lu jadi kelihatan banget, pun keburukan lu gitu. Iya, betul. Yang bagusnya jadi Kelihatan banget. Zoom in, Iya, pun yang jeleknya. betul. Terus gue bilang, sementara kan gue sebagai penulis lagu, mau nggak mau pasti in order to move forward gue harus bikin salah, gue bilang. Cuma kalau gue nggak bisa ketahuan bikin salah gimana, aneh banget. Iya, betul. Terus Mas Kamil selalu bilang, ya lu tetap jadi manusia aja yang penting. Terus gue bilang, yaudah gue mau road trip deh, gue bilang. Just to get out from the bubble. Gue pakai baju ngasal, gue botakin rambut. Terus ketika gue keluar, gue mengerti bahwa ternyata di dalam bubble ini nih sebenarnya mereka bukan negatif, tapi lebih kepada semua orang sedang Berespektasi. bukan, Bang Uus. They defend their own values. Karena lu bisa jadi Uus, lu punya, you stand on something, lu punya value sesuatu. Oke, iya. Begitupun yang lainnya gitu. Dan itu sesuatu yang mereka jaga supaya itu nggak hilang. Betul. Because if you lose your value as an artist, berarti ya lu udah no longer an artist. Ternyata semuanya lagi jagain itu, Bang. Jadi makanya kesannya negatif, padahal enggak. Padahal itu alamiah aja ya. Ternyata itu reaksi manusiawi. Iya, maksudnya itu manusiawi dan itu dilakukan sama semua orang. Ternyata. Gitu. Cuman karena lu yang kelihatan jadinya kayak seolah-olah yang lain tidak melakukan gitu. Betul. Salaman dulu kita. Ternyata begitu. Gua kayak, at the end of the day, ternyata seniman cuma butuh dimengerti. Walaupun gua nggak ngerti suatu misal karya lu gitu, adalah karena misalnya gua kayak butuh 2 menit untuk mikir baru ngerti. Cuma bukan itu sebenarnya yang dilihat gitu loh. Seniman tuh penting lu dimengerti aja. Iya. Butuhnya gitu loh. Walaupun it's on the other hand tetap gue tuh salut sama orang-orang yang ngefans sama musik. Kenapa? Sebagai komedian. Kenapa? Karena kadang-kadang mereka itu mencoba menggali diri mereka sampai di titik gue harus paham nih sama maksud dari penyanyi atau musisi yang gue suka gitu. Bahkan dia lepas daripada mindset dia biasanya cuma buat ngejar mindset yang sebenarnya pengen disajikan oleh si senimannya gitu. Sedangkan untuk komedi itu tidak. Karena? Nggak tahu kayak apa ya, kayak kita menyerang orang yang banyak fansnya, terus jadi kita yang salah gitu. Padahal kayak ini yang lu puja-puja juga gue tahu busuknya, cuman gue nggak omongin aja gitu. Jadi kayak gimana ya Pak, maksud gue tuh kayak tiap kali ada patung Superman yang false god gitu tuh kayak itu bisa diganti sama ini loh, sama si ini gitu kayak. Jadi pas gue berada di titik itu kayak, lu tahu nggak sih, lu paham nggak sih kayak gue tuh bikin pelesetan itu bukan karena gampang. Gue tuh ngerasa gue bikin pelesetan itu karena itu yang ngebuat gue punya banyak temen. Gue bisa gabung sama banyak tongkrongan dari zaman gue kuliah sampai gue dari SMA kuliah sampai beres kuliah, gue dapat karir pun dari pelesetan gitu maksud gue. Gue hadir itu bukan buat sebagai orang yang bikin lo ketawa wah gitu, tapi temen yang di tongkrongan tuh yang wake up call ya. Iya, jadi kayak anjing bercanda apa sih lu tai gitu. Ternyata tapi dia senyum ketawa terus kayak mood tongkrongan enak. Ternyata itu yang gue cari gitu. Tapi nyampeinnya ke orang-orang kan kayak, ya itu mah gue juga bisa. Lah dari awal gue bikin, gue bukan buat banding-bandingin sama lu kayak, lu bisa gak bikin joke sama gue? Gue aja tidak pernah ada statement gitu. Tapi mereka gak tahu kenapa dengan pembahasan yang kadang-kadang pelesetan gue menuju hal-hal yang deep kayak house.
lu haus dan lu minta orang tua lu untuk mengerti gitu, kayak gue haus untuk dipuji orang tua gue yang emang diawali dari rumah kan, haus gitu, kayak yang kayak gitu-gitu aja kan orang tuh nggak ini, cuma dapetnya kayak wih haus gitu kayak, tapi nggak dapet poinnya kalau sebenarnya yang ngomongin make sense gitu. Jadi kayak suka iri aja gitu kalau musisi tuh kayak Glimpse of Us itu orang sampai kayak gila nih si Joji itu bikin lirik ini kena banget sama gua, gitu. Ya. Tapi kalau sama komedian nggak gitu. Mungkin karena kalau lagu begini kali, kalau jokes. Setuju. Banyak yang relate dari lu sama gua adalah sebenarnya kita sama-sama peka, Pam. Dan kita tahu apa yang harus kita lakuin, dan kadang-kadang orang yang belum sampai ke tahap itu, yang kejernihan dan kepekaannya kan, jernih sama pekaannya kan sebab akibat kan gitu. Jadi kayak jernihnya belum, udah pengen peka gitu. Secara filter belum HEPA filter nih yang bakteri dan ini kan masih pakai kipas biasa gitu. Iya. Cuma menurut gue emang jodoh-jodohan juga sih Bang Uus. Kayak gue sadar bahwa tidak semua orang harus mengerti sebagaimana kita mengerti. Nah, gue tuh percayanya lagi itu dia yang tadi lu bilang itu, gue setuju banget karena gue ngerasa rezeki lu banyak karena tuduhan-tuduhan orang yang tidak terbukti. Kenapa tuh? Karena temen gue dia pernah ngomong gini kayak, orang kok karir hancur, secara sosial cacat, pernah jadi penista. Gua kan, maksudnya kayak, kok bisa beli rumah? Bini gue sendiri pun juga jadi kayak mikir kayak, kok bisa ya gitu. Ternyata temen gue ngomong gini, lu tau gak Us, rezeki lu sumber utamanya dari mana? Yang lebih lucu daripada lu banyak, yang lebih berskill banyak gitu. Tapi kenapa lu? Terus? Karena lu itu convert dari orang-orang yang sering nuduh lu dangkal, nuduh lu sama seperti yang lain, semuanya it's all about money and fame, semuanya. Atau karena hal-hal kecil yang kayak lu kebok bapak-bapak di lampu merah. Wah, iya juga. Iya loh Bang. Menurut gua kita zaman sekarang lu jelek, lu bagus, pasti ada yang ngomongin jelek. Udah pasti. Iya. Gua ke rumahnya Mas Dani waktu mau kolaborasi Salah Hati. Iya. Mengilhami. Itu kan ada lu. Itu gua hafal yang coveran lu. Itu tuh sempat di play sama makeup artis waktu gua lagi syuting. Dia itu yang playlistnya yang Dewa 19 tapi yang Pamungkas. Itu. Terus gua lagi di rumah dia. Ini gua sampai iya juga ya. Kayak menampar kesadaran gue ketika hal ini terjadi. Jadi kita lagi milih lagu. Terus gue udah kayak, ya udah Mas, gue cari nada dasar dulu kan karena lagunya Dewa tinggi-tinggi kan. Once lah kan. Ampun. Terus Mas Dani lagi milih lagu nih, dia lagi dengerin lagu-lagu gue nih, Kenangan Manis, To The Bone, apa gini-gini. Terus dia bilang, Kenangan Manis oke juga nih gitu. Terus kayaknya manajernya apa siapa gitu bilang, tapi Mas Dani yang ini nih viewernya segini loh, gini. Terus dia bilang gini, jangan itu yang dilihat. Itu mah jalurnya beda. Kalau itu mah jalur rezeki. Kalau musik usaha, rezeki. Wah, gue langsung kayak, iya juga ya. Usaha lu kenceng, emang bukan rezekinya, viewernya nggak segitu. Itu beda kan. Gue langsung, mak bener juga. Iya, tapi rata-rata yang di konten gua pun ya, yang emang di talk yang gitu emang viewersnya nggak sekenceng yang lain gitu. Tapi maksud gua pulang tuh senyum-senyum. Enak ya, seru. Iya, kayak masa Pamungkas gua ngobrol sampai situ sih kan kayak. Gitu kadang-kadang gua pulang tuh ngobrol gitu sama anak-anak gitu, sama kayak Mas Saru ini dari awal gua YouTube lah. Dia nih, Saru. Lu kebayang gak lu
si Pamungkas begitu orangnya. Kalau mau sholat kan pakai sarung. Sarung. Iya. Ya lumayan lah ya. Untuk ukuran musisi. Gue udah 5 jokes anjing, lu baru 1. Itu bukan lumayan, bangsa tuh defisit. Jadi orang, it's all about professionalism, it's all about being expert. Iya. Tapi secara manusia, in the philosophical perspective, professionalism justru itu tuh bang. malah itu. Membangun hubungan yang baik kepada siapapun secara jangka panjang. Because that means lu nggak being there on time, smile, terus disiplin. Karena ya pasti orang seneng kan kalau digitu. Iya. Di sisi lain ya. Secara filosofikal. Cuman kan akhirnya orang-orang yang kadang-kadang yang on time gitu kan suka iri gitu, kenapa si orang ini yang kayaknya kelihatannya telat gitu, tidak on time, terus kayak tidak handal, disuruh-suruh apa kayaknya ngerjainnya pun tidak secepat dia, tapi kok dia rezekinya lancar aja ya gitu. Iya. Iya kan? Maksud gue tuh ternyata di balik itu semua ternyata ada hal yang dilakukan sama dia dan tidak dilakukan sama orang ini gitu. Kecil-kecil mikro-mikro itu ternyata make a huge difference ya. Gua beruntung punya ayah yang ketika gue bilang, "Pak, aku mau main musik aja," gitu. Dia kayak, "Tak dulu, lu kalau mau jadi atas panggung lu harus tahu orang-orang di bawah panggung." Kelas 4 SD gue, 3 bulan. Fuck, diajak tur, bokap gue, diajak tur. Bokap gue, nyokap gue, ada satu lagi kawannya, John Diaya, kan mereka bikin manajemen gitu loh, end up mereka bikin elemen, tangga gitu loh. Nah bokap gue, jadi ngajak gue soundcheck pagi-pagi. Ini orang vendor kayak gini kerjanya. Lu pada tidur, lihat tuh dia pasang rigging, gitu. Gue kayak, oh gini kehidupan. Oh, pantesan kayak dari lu tadi, sebelum syuting nih ya teman-teman ya. Jadi, Pam itu salaman sama semua kru gua. Iya. Itu maksudnya itu yang membekas dari bokap lu gitu. Iya banget. Sebelum lu ada di depan kamera, lu harus mengenal siapa di belakang kamera. Oh, fuck. Boleh bapak lu ya? Wah, nggak ada dia kayaknya gue. Sekarang apa nggak tahu. Lu udah ngewein siapa gitu kayaknya udah. Iya kayak lu kayak udah fakta aja sama karir lu gitu. Gua ngobrol sama lu kayaknya dari tadi cuma kayak soal album lu nih. Iya. Gitu. Lagu mana yang paling selesai di situ. Oke, Pam, denger nih ya. Katanya susah dibangunin. Gimik terus. Iya, pertanyaan penyiar radio. Makanya kenapa gue dari penyiar radio juga, Pam. Makanya ketika gue ngobrol sama seseorang itu adalah hal yang tidak mau gue tanyain ketika gue lagi jadi penyiar radio. Adalah? Apa itu? Ya kayak tadi kayak, denger nih Mas Pam ya. Ada bridgingnya gitu ya. Gitu. Terus kayak, atau enggak kayak, tahu nggak? Kaki aku sakit nih gara-gara pakai Dokmart gitu kayak. Kamu sih lagian belinya Dokmart gitu jadi sakit kan. Tapi Mas Pam suka Dokmart juga kan? Mas Pam itu punya koleksi Dokmart ada berapa? Dan saya juga pernah jadi artis yang diinterview juga. Dan gue ngerasa kayak, yaudah kalau emang lo pengen nanyain buat promo mah gak usah nanya-nanya itu dah. Langsung aja kayak, iya ntar acaranya tanggal segini gini. Udah, lo gak usah nanya-nanya so akrab sama gue. Karena semua penyiar radio nanya sama gitu. Makanya gue bilang sama lu dari awal kan gue bilang, ini konten ngobrol Pam, bukan interview. Gue bilang, kita bisa ngobrol apa aja di sini. Fluid aja, nggak usah yang kepatok ini itu dan ya itu jadi kayak apa yang tidak pengen gue rasakan sebagai seorang artis ketika gue di interview, gue tidak lakukan itu di konten-konten. Tapi lu kalau dipuji lu terima nggak bang? Bingung, apalagi kayak ketemu kayak. Tapi lu tahu lu keren? Enggak. Jadi setia aja sama istri aja tuh udah gak keren di tongkrongan cuy. Lo keren loh itu bang. Lah. Tanya Mas Kamil. Di circle kita nih, ya kan, maksudnya entertain gitu ya. Jadi setia kan gak keren ya. Gak ada bagian-bagian yang kayak kemarin gue habis ini nih. Iya kan. Iya kan. Tapi kan maksudnya kan kayak lebih bandel lebih asik dong di tongkrongan. Iya kan. Lebih banyak cerita kan. Lebih keren.
Oh gitu. Jadi kalau orang nganggap gue keren apa segala macam, ya pilihan hidup gue aja nggak ada yang keren, Pam. Lebih keren kalau gue nikahin cewek soleha. Oh mak. Tapi kan yang saya nikahin berandal. Nggak keren, pilihan gue nggak ada yang keren, Pam. Ya kan? Mending terlihat tidak soleha, tapi gue menganggap dia istri, bukan trofi. Bukan yang gue bawa ke kondangan kayak, ih pinter ya nyari istri. Tapi lu tahu, all that aside, lu tahu nggak lu keren? Enggak. Lu nya pun nggak merasa. Gue udah pernah berusaha keras untuk jadi keren di kampus. Ada fasenya. Ada gue pernah. Oke. Kalau kerennya dalam ukuran lu? Maksudnya? Kan ada keren tuh apa yang definisinya orang kan beda-beda. Definisi keren lu. Yeah. Menurut lu udah keren belum? Belum? Enggak. Belum. Karena inceran gue bukan keren, Pak. Apa tuh? Berguna. Iya. Kalau lu bilang gue nggak keren, gue nggak peduli. Tapi kalau gue berguna buat lu, nah. Iya, gue paham sekarang. Jadi kayak kalau misalnya kayak ada orang gitu, kayak misalkan gue tuh lagi jalan di PIM, terus ya mungkin Anda berdua sedang menonton ini. Kayak, Bang, kita berdua sering nonton konten lu dong, katanya gitu. Tiba-tiba gue disapa sama orang gitu. Waktu gue di TV, tidak pernah. Jadi kayak, thank you ya Bang, udah kemarin kita lagi ribut, lagi apa segala macam. Terus ternyata kayak pas kita nonton tuh kita lihat-lihatan kayak, ya juga ya, gitu. Terus kayak akhirnya rumah tangga mereka membaik gitu. Terus mereka mau bilang kayak, anjing Bang lu keren banget gitu. Gue bilang, gue gak keren, gue bilang. Justru ketika lu berguna lu baru, disitulah keren lu gitu ya? Bukan keren gue, jadi kayak ya seenggaknya berguna. Iya. Jadi bukan keren yang gue cari, jadi kayak, ya selama ya ada alkohol, terus kayak orang masih bisa, it's so easy untuk kayak lu mencampurkan hal-hal yang berbau positif dan orang bisa nganggap itu positif gitu. Tapi sayangnya kalau balutannya positif, kadang-kadang orang tidak melihat dalamnya. Karena cukup dengan balutannya gitu. Tapi ketika ada alkohol dan ternyata yang nonton gue pun yang religius tampakannya gitu. Dan dia berani untuk kayak nonton konten itu dan mencoba menyerap isinya. Berarti ternyata gue punya filtering sendiri soal alkohol ini, ternyata ngefilter orang juga. Bukan ngefilter yang akhirnya yang kelihatan religius jadi nggak masuk gitu, tapi kayak yang religius pun ternyata punya, oh selama itu omongannya benar, omongannya ternyata relate sama gue, ternyata ya udah cukup gitu. Gue nggak perlu tahu kayak gue minumnya juga gue enggak, ya udah nggak apa-apa. Makanya kan dari awal gue malu juga kan bikin konten juga, ya Pam lu kalau nggak minum juga nggak apa-apa. Iya, karena nggak semua orang yang nonton konten gue pun minum gitu. Tapi ya setidaknya berguna. Gitu. Betul. Dan tayanya lagi berguna tuh kayak biar aku berguna buat nusa dan bangsa, itu omongan orang SD. Kalau SMP? SMP, pokoknya aku pengen berguna buat tim basket aku gitu. Coach. Iya. SMA, coach, gue pengen berguna buat tim ini, apa yang harus gue lakuin? Ya kan? Kuliah, ya elah hidup ya. Nggak berguna banget gue gitu. Nah, iya sih bener. Growing ya, seenggaknya gue berguna lah. Iya betul. Ternyata seenggaknya berguna itu titik paling akhir, finishnya itu. Kita nggak bisa nolong semua orang, kita nggak bisa berguna buat semua orang. Seenggaknya buat 1-2 orang, ternyata kita berguna buat, ya ternyata cukup ya gitu. Cuman ya akhirnya ya yang gue senengin adalah dengan konten-konten yang gue buat seperti ini, ternyata gue mendekatkan ke diri gue dengan beberapa orang yang gue rasa jauh gitu. Betul. Dengan semua hate komen yang terjadi di Twitter tentang lu gitu. Masih ada emang? Masih ya? Selalu tiap kali ada apa, ya gue juga sama gitu. Tiap kali ada yang bagus-bagus gitu, nggak pernah dipuji. Ya kan? Giliran nanti ada yang jelek, semuanya yang gue emang masih ada yang nonton Uus gitu kayak, sorry, emang dia karyanya apa ya? Yang ya itu kayak gitu, kayak kalau lu kan kayak, suka sama Pamungkas aja udah aneh, yang kayak gitu-gitu tuh. Iya. Suka seneng gue, maksud gue kayak, ini tuh gue tuh punya asumsi terhadap bintang tamu yang mau gue ajak buat ngobrol, gue tuh punya asumsi. Asumsi, oke. Iya, jadi kayak gue,
Ya lu pun nerima gue bisa ada di rumah lu pun ada asumsi dong. Agak ada gue rock and roll aja. Ya, masa tiba-tiba langsung nggak, pasti ada lah. Maksudnya kayak pertimbangan untuk tidak dan iya kan sebenarnya ada pertimbangan, apalagi dengan jadwal lu yang padat apa ini segala macam pasti ada pertimbangan dong. Iya, maksud gua asumsi itu tuh kayak yang membuat lu jadi memilih iya atau tidak gitu loh. Oke. Memilih gua untuk kayak asumsi gua tuh yang membuat gua kayak Pamungkas atau yang lain gitu. Asumsi lo apa berarti? Iya tadi gua udah omongin di awal soal bagaimana lu tuh memulai semuanya tuh bukan dari orang yang tiba-tiba jadi lu bikin sebuah karya terus langsung sukses gitu. Lu mencoba banyak hal dulu baru akhirnya. Benar. Kalau itu benar. Jadi kayak karma lu kerja keras di sana tuh kebayarnya pas lu lagi solo kumpul sendiri. Iya. Nabung. Itu orang suka kecelek tuh di situ tuh, paham. Bekerja keras di satu bidang, nggak dapet, maksain sampai akhirnya dia nge-hate semua orang, dia punya prejudis kayak atai lah dia mendekat sama bos, dia mah ini kayak apa jadi gitu pikirannya gitu. Di sisi lain gua di basket udah berusaha keras, udah totalitas di situ, terus gua cedera. Pas di stand up lancar jalan gua. Terus gua bilang kayak kenapa lancar ya? Terus teman-teman gua pada kayak, "Lu kenapa sih, Us? Kayak stand up cepet-cepet aja gitu." Terus gua bilang, "Nggak tahu." Ternyata pas gua pikir-pikir, karma gua kerja keras di basket. Dharma ya? Dharma yang baik. Wah, anjing sampai situ juga sih Pam ya. Sampai ke Dharma loh dia loh. Karma kan yang jelek. Terima kasih ya Pam ya nih. Ngaco ini sebenarnya obrolan nih anjing. Terus juga tadi juga gue ngobrolin kayak bagaimana head comment itu tuh kayak ternyata lu dua tadi ngobrol sama Mas Kamil kayak ternyata banyak listeners lu gitu, orang yang dengerin lagu lu tuh dari Filipina gitu, dan itu jumlahnya sampai jutaan. Terus gue jadi berpikir kalau apakah Pam ini tuh sebenarnya di hate di sini dan akhirnya banyak yang dengerin di luar juga, nasibnya sama kayak si Pum. Jadi Pam sama Pum nih, Pum siapa? Pum Favorit. Iya, yang dari Thailand tuh. Kan di sini kan tiap manggung kayaknya rame terus kan gitu. Mungkin di Thailandnya juga gitu. Nalalangkei, nih Pam Favorit sing palang pangpei. Gitu kayak Pam Favorit mah lagunya gitu doang gue juga bisa gitu. Tapi ternyata sampai Indonesia gitu. Ternyata laku di sini. Ya gue juga nggak nyangka gitu ternyata lagu lu sampai Filipina bangsat yang ngalahin Indonesia di MSC tai. Oh iya, meta delay ya? Meta pause. Dan Dan diam-diam nih gue kasih tau sama kalian nih, gue nggak tahu bakalan sampai sini ngobrol sama Pam karena waktu kita lagi kontekan di DM ya waktu itu ya, di DM Instagram, dia malah bahas, "Bang, ajarin main cow dong." Bangsat, dari semua hal yang bisa lu tanyain, gimana sih Bang main cow? Gue ada berapa match nggak bisa. Soalnya banyak banget Google bilang cow tuh fighter terkuat. Satu cow, kedua di road lapu-lapu, Yuzong yang paling sustain. Oh, damage terbesar satu cow, kedua Gusion. Oh ya. Damage terbesar. Ya. Cuma muter-muter mulu kan, muter-muter terus kan kalau cow. Gue butuh 1000 match sampai gue tahu makainya. Iya, gue juga awal cow pegel. Lu main berapa tahun main Mobile Legend? 3 bulan lah. 3 bulan. 3 bulanan ini nih berarti nih. 4 bulan lah. Yang ngebuat lu jatuh cinta sama Mobile Legend apa? Apa ya? Men-challenge diri lu lagi, yang nggak pernah lu rasain lagi. Mungkin karena paruh sebelum hidup gue nggak pernah mengulik hal-hal yang selain musik. Iya, yang kan gue dulunya pengennya yang dalam-dalam gitu. Kalau sekarang kayak main game aja. Terus ke mall gitu. Gue paling zaman dulu kalau suruh ke mall nggak ada, gue nitip aja gitu. Kalau sekarang ke iPad, kayak gini ya. Vocabulary. Mungkin ya. Jadi dan kemarin baru abis beres rekaman terus kayak kosong gitu, gue ngapain lagi tiap hari, biasanya rekaman udah beres. Terus di kantor lagi ada Oslo tuh, udah lo mau download Mobile Legend, kayak udah deh. Anjing ngeracunin Oslo bangsat. Layla dulu kan, awal kan, temen main apa sih? Oslo lumayan. Jago dia.
Lumayan. Oke lah ya. Lumayan. Oke dia. Lumayan. Ngerti rotasi. Wah kalau Oslo dia bilang lumayan berarti dia jago nih. Oslo lumayan. Cuman masuk war-nya suka Telat. bukan telat. Dia tahu dia harus gincar yang mana, cuman dia tidak bisa ganti target ketika lagi nge-war. Jadi sustainnya kayak misalkan kayak dia udah mulai war, terus kayak Ini Oslo lagi pakai apa nih, Mage? mage. Jadi kayak harusnya kan dia kayak ngebait aja gitu, ngepok aja, habis itu dia muter ke belakang kayak mau kabur, kayak mau ngisi darah, tapi padahal bisa masuk lagi gitu. Nah, Oslo tuh lagi war tuh nggak gitu. Pokoknya nih yang ini harus mati gitu. Iya. Yang membuat lo tertarik apa? Jadi Mobile Legends tuh apa yang membuat lo Apa ya? tertarik? Mungkin karena Ternyata ngulik juga ya. ada membantu gue untuk Ngedistract kepala lu. iya kayak. Bangsat iya, sama. Soalnya kan gue tinggal sendiri kan, Bang. Iya. Jadi Kayak kadang Bruce Wayne lu gue liat-liat lu. kenapa, Bang? Tinggal sendiri. Iya, maksud Hitam-hitam. kalau bayangin deh kalau ini udah malam, sepi banget. Apa mau ngapain gue? Yang di DM lah, Slow. Slow lagi. Nggak bisa. Masa sih? Nggak bisa kayak gitu. Nih, taruh nih. Jangan-jangan lu setipe sama gue nih. Apa tuh? Sekali aja gue ngerespon cewek di DM, jadi istri. Gue nggak tahu kalau itu ya. Gue selama berkarir gue nggak pernah ngerespon cewek di DM karena gue nggak pengen ngancurin ekspektasi dia ke gue. Oh gitu. Waset. Gue tidak ingin memanfaatkan rasa suka dia gue di atas panggung untuk kenikmatan duniawi gue yang lain gitu. Dan gue tidak bisa ngewe kalau tidak sayang. Oh gitu. Aduh, gak bisa. Udah pernah berarti nyobain? Gak bisa. Di balik orang yang logis itu ada orang yang sangat perasa. Lalu berarti perasa? Iya. Jadi semua pencarian gue soal logika, soal peka, soal bagaimana gue berpikir tentang dunia tuh anjing Oslo logis banget ya, iya gitu. Tapi gue tuh untuk menutupi kalau gue orang yang sangat perasa. Pantas. That makes sense now. Karena kita menurut gue kita hidup di dunia yang sangat visual. Ya, setuju. Untuk orang yang sangat perasa, kadang rasanya seperti diseret-seret. Iya. Kayak gue kadang-kadang gue nggak posting Instastory. Orang lain bikin TikTok, gue nggak bikin. Kayak harus ada syarat kayak biar lo masuk FYP itu kayak lo harus posting 1 hari itu berapa video gitu kayak. Tunggu dulu, gue bilang. Kayak orang Bali, tunggu dulu. Gue bilang, tunggu dulu. Yang prioritas banyak nih. Istri gue, anak gue, dan semuanya nggak bisa gue kontenin. Dan gue nggak tahu kayak gue ngelakuin ini karena gue suka apa karena gue ngelakuin ini karena gue takut ketinggalan. Reasonnya apa gitu? Dasarnya mana? Iya, kayak gue posting anak gue di Instastory, apakah gue sayang sama dia atau gue pengen dibilang bapak yang baik gitu kayak. Percaya sama gue, gue orangnya pemikir banget, jadi kayak di sisi lain ya gue perasa, jadi kayak ketika orang berlomba-lomba di TikTok, percaya sama gue TikTok 3 tahun lagi kok. Beres? Kenapa menurut lo? Too much. It's a very fast, rapid. Dan banyak orang yang akhirnya media. kena masalah. Bayangin aja mereka bukan public figure, tapi mereka kena masalah yang sekelas public figure gitu. Oh iya? Di hate comment, di cancel. Cancel culture. Iya, dan cara apa ya? Bahkan nggak ada orang yang curhat sama gua gitu yang kayak, bang, gue salut bang sekarang sama lu kayak lu ngelewatin masalah itu dengan baik gitu. Gue pengen bunuh diri gitu. Karena ketika dia ngobrol sama orang-orang yang mungkin ada pas dia lagi viral, pas dia lagi banyak kerjaan apa segala macam, pas dia ada masalah kayak ya gue nggak tahu gitu. Yeah. Mundur semua. Gue nggak tahu bang harus curhat sama siapa gitu. Terus gue bilang kayak nikmatin. Sedap. Yes. Ya itu dia, itu nanti suatu saat ada TikToker lain yang punya masalah yang sama, nggak usah ke gue, lu yang bisa handle. Gitu. Jadi estafet aja, estafet apa ya mungkin ya? Kebaikan. Iya, estafet kebaikan aja. Jadi nggak harus ke gua. Lu juga bisa kok. Kalau lu bisa handle ini semua, gitu. Karena gue juga punya teman-teman gue sendiri. Gue bilang gitu. Yang harus gue jaga, gitu. Ih, hidup aneh banget tau. Ada yang bilang kayak, ya elah Uus dibilang kayak wibu 200 manga gitu.
Tai lah, bohong orang, dia mah wibu basic, anjing. Gue bilang, gue sedih banget Pam gue dibilang begitu. Wibu. Nih. Nih ya, asal lu lihat aja ya. Ini buat lu aja ya Pam ya, internet gue. Nih, ini Google Chrome gue. Semuanya komik. Iya, jadi gue buka, gue tinggal lihat open tab, semuanya komik-komik. Kenapa lo suka komik Jepang? Karena gue pecundang. Apa maksudnya? Karena gue pecundang, Pam. Jadi gue butuh ngelihat pecundang bangkit. Hampir karakter utama dari manga dan anime itu pecundang yang bangkit gitu, yang ternyata dia Goku menyelamatkan bumi bukan karena demi orang bumi. Goku lawan Majin Buu bisa menang karena teman-temannya dalam bahaya. Son Goku bisa lawan Frieza karena Kuririn dibunuh. Iya, kawan gue nih. Gitu. Iya, jadi emang pada akhirnya semua orang bisa overpower bukan karena ingin membela orang banyak, tapi membela orang yang penting buat dia. Anjing. Kuat tuh. Dan ternyata yang gue sadarin memang terlalu fana untuk membela orang banyak gitu. Dan gue bukan politisi. Udah, kita belain yang penting-penting aja, Pam. Pantesan lo EXP lo ya. Itu aja sik-sikan ya lu. Nah, adanya lu juga milih EXP kan? Gue assassin tapi. Oh, ya. Gue juga EXP-nya pakai emblem assassin. Nggak, maksudnya gue core biasanya. Keren. Sekarang. Gila. Emang rata-rata nih, gue nggak tahu kenapa ya. Yang core tuh malah yang introvert. Oh iya. Introvert tuh apa sih? Yang ke dalam ya? Yang kelihatannya tidak talkative. Oh, iya. Yang kelihatannya tuh nggak banyak ngomong. Tanya Albert ya? Albert Sans itu yang RRQ unik. Iya. Yang lebih famous yang MM-nya, Mage-nya gitu. Cuma 4 pertandingan in a row, ya istirahat dulu tuh kalau core pasti. Pegel ya? Konsen ya kan? Kayak, map, dikit-dikit map. Siapa yang butuh bantuan? Makro bro, udah makro. Enggak, udah makro dia. Iya. Apa tuh? Mikro tuh mekanik. Makro tuh lihat map. Iya. Udah sampai makro. Terus kadang kan kita main tanknya yang ini kan. Tolol. Kadang kalau nggak dibantuin dia marah-marah kan. Iya. Padahal kan tadi lu tungguin lah kalau mau war. Lihat dulu kawannya lagi ngapain gitu loh. Berarti gua ngerti nih batas. Maksudnya lu sedetail itu sama Mobile Legends ya? Iya. Gue berkaca sama gue. Jadi cara gue mendistract untuk gue tidak, ya buat kejernihan besok pagi ya, yang tadi kita tadi omongin, ternyata Mobile Legends itu membantu gue sangat gitu. Jadi kayak gue lagi mikir apa di kepala gue penuh banget, Pam. Terus kayak anjing, ada hero baru, ada patch baru. Biasanya gue menang lawan hero ini, ternyata jadi kalah nih. Terus kalau kesel, amarahnya jadi ke situ kan. Ayo lo, mampus lo gitu. Ada yang gini, ada dek gitu. Misalkan kayak ke gua gitu kan. Dek gitu. Fighter 7.000 no life ya, Dek, gitu gua. Gua main 2 tahun Fighter gua 7.000 kan. Nggak kerja, Dek, gitu. Kayak, "Iya, Bang. Bener ya. Makasih, Bang, udah ngingetin. Harusnya gua udah naik hajian orang tua. Gua harusnya udah punya rumah. Gua harusnya udah punya mobil. Kalau gue nggak main Mobile Legends ya, Bang ya." "Betul, Dek. Ngapain balik-balik Mobile Legends?" "Sorry ya, Bang, kalau gue juga tolol sih, kenapa gue jadi main Mobile Legends terus ya." Gitu, gue suka mainin begitu. Seneng tuh. Mereka nggak tahu. Nggak tahu, gitu. Iya. Seneng aja, gitu. Kalau gue Mobile Legends juga teamwork jadi naik. Gue kalau nungguin pesawat main gitu jadi lebih kenal tuh gue. Oh gini ya dia reaksi ketika ada masalah tuh, dia ini ada yang nyamperin, ada yang kabur gitu. Gue jadi sama tim kayak oke, gue tahu. Jadi ini pernah gue bahas nih. Mobile Legends itu dekat dengan realita. Karena waktu itu gue pernah bahasnya gini. EXP lane itu dan Gold lane itu ada orang-orang yang tinggal di BSD
sama di Ciputat, orang pinggiran. Tengah itu teman-teman kita yang kerja di Jakarta, yang tinggal di Jakarta dan di Jakarta. Secara Misalkan kayak lifestyle nih. Ciputat nih, Yexpilen kan, Ya, pinggiran, orang pinggiran. Kerja kan ke Jakarta, tengah-tengah juga ya. Bantu Tengah. Iya. Lu sama kayak kehidupan. Ya make sense. Iya kan? Kayak kalau ada apa-apa gitu, macet nih di Ciputat nih gara-gara banyak orang yang kerja di Jakarta gitu. Kita lagi disalahin. Kenapa sih di Ciputat macet? Kenapa sih di Serpong macet? Alam Sutra macet gitu. Karena banyak orang yang ke tengah kayak Midland ke Jakarta. Ya Midland jebol udah ya. Iya, tapi giliran kita nggak kerja ke tengah. Dipertanyakan pula. Marksman lu nggak cocok ya? Enggak. Gue pakai Brody gue di depan, gue yang buka war gue. Iya, mati duluan. Itu nggak sabar gue, maksudnya kayak ini timing yang tepat buat gue masuk. Gak gitu gue mainnya. Sikat aja. Jadi misalkan kayak core gue sekarat, gue udah pasti masuk tuh, udah nggak lihat tank nggak lihat apa, gue udah pasti masuk. Yang penting core gue pulang bisa farming lagi gitu. Lo mati nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Berguna yang penting kan. Yang penting core gue ya, seenggaknya berguna. Iya. Iya kan. Kadang-kadang core-nya udah ditolongin kalau gue main sama public. Tolol. Astaga. Lu kan bisa nggak ke base gitu, lu nggak harus nunggu respawn gitu. Iya. Lu bisa langsung nyikat Nyari. Iya. Aduh, pam, gue juga tidak menyangka ya kalau Seru ya. Gue thank you banget buat hari ini Terima kasih Bang Us. atas obrolannya. Kalau ada acara atau lu minta bantuan apa, jangan sungkan. Oh, siap. Karena gue tidak clickbait, tidak thumbnail pun tidak saya macem-macemin. Karena niat awalnya memang silaturahmi. Sedap. Bukan eksploitasi aib lu. Sedap. Gue nggak butuh lu sekali ada di konten gue terus selesai, tidak seperti itu. Karena Silaturahmi harus tetap berjalan. thank you ya. Terima kasih Bang Us. Aduh, tolol. Ini apa? Apa? Summary apa? Summary ya? Kesimpulan. Nggak pernah ada summary. Adain dong, nggak ada ya? Nggak ada. Udah mati lagi tidur dong. Gimana di sini gue bisa jadi musisi biar mereka bisa menangkap apa yang mereka perlu aja.